Ya, kali ini aku mau bahas Champions League ya. Jadi video-video akhir-akhir ini sampai hari Kamis mungkin ya, berarti Rabu. Aku mau bahas Champions League. Jadi kita mau bahas dulu yang main untuk besok ini ya. Kita cek dulu besok berarti Rabu pagi ya. Oke, aku mau bahas dari Barcelona versus Bayern Munchen ya. Aku mau bahas pertandingan ini dulu karena menurut aku ini perlu dibahas karena big match ya. Barcelona versus Bayern Munchen ya. Ini Barcelona bermain di kandang. Oke. Sebelum kita bahas ini pertandingan ini, kita tahu bahwa ini pertandingan pertama ya, pertandingan yang akan dimulai ya, atau awal pertandingan Champions ya. Jadi belum bisa banyak yang diprediksi dari pertandingan di Champions League karena ini baru bermain yang pertama kalinya ya. Jadi yang aku mau bahas ini sekedar dari lebih ke prediksi sesuai dengan yang saya tahu ya. Jadi kali ini saya tidak bisa banyak memprediksi tentang data karena datanya pasti masih kosong semua ya, kecuali kalau kita bahas dari masing-masing pemain di liga ya. Kita tahu Barcelona, Bayern Munchen adalah klub besar ya di masing-masing liganya. Di Liga Spanyol Barcelona papan atas dan Munchen juga di papan atas, ibaratnya seperti itulah ya, boleh dikatakan mereka masing-masing di liganya itu luar biasa atau top. Nah, jadi karena ini baru pertama kalinya akan bermain di Champions League, jadi nggak banyak yang bisa aku bahas dari data. Jadi ini lebih kita saling prediksi dan saling berpikir mengenai pertandingan besok ya, Barcelona melawan Munchen ya. Oke, kita berbicara dari Barcelona dulu ya. Barcelona setelah tidak adanya Messi, beberapa kali bermain saya kira mengandalkan Depay ya, itu dari Barcelona. Jadi untuk di depan ini Barcelona sedikit lebih banyak mengandalkan Depay dan sesuai yang saya sering nonton ya Barcelona ya, ini yang sering saya nonton ya, itu Barcelona kadang masih kurang konsisten walaupun memang Barcelona ini pemainnya juga bagus ya sebenarnya, tapi kalau saya kira contoh ini pertandingan kemarin Barcelona lawan Getafe ya, Barcelona bermain di kandang, itu harusnya kan di luar dari pikiran kita Barcelona akan menang besar, atau mungkin Barcelona ya di atas kertas mudah lah ya memenangkan pertandingan lawan Getafe, apalagi bermain di kandang Barcelona gitu ya. Tapi apa? Justru malah hanya menang tipis 2-1 ya. Dan golnya itu Sergio Roberto dan Depay ya. Kita tahu ini Sergio Roberto adalah back. Dia mampu mencetak gol. Bagaimana dengan yang lainnya ya? Kita ambil match dulu dari Barcelona lawan Getafe lah ya. Di sini ada Depay ya, ada Brad White dan juga masih ada Griezmann ya waktu itu ya, diperkuat Griezmann yang sekarang udah bermain di Atletico Madrid. Ini hanya Depay yang bisa memasukkan bola dan juga justru Sergio Roberto seorang bek kanan ya, itu dari Barcelona lawan Getafe. Lalu kita lihat lagi melawan Atletico Bilbao di kandang Atletico Bilbao itu imbang 1-1 ya. Kita lihat lagi, kita buka lagi datanya dari mana, Soccerway lagi ya. Aku mau lihat menerawang dulu gitu Barcelona ya. Lagi-lagi 1-1 ini Barcelona mencetak gol itu lewat Depay lagi ya. Oke, jadi udah kelihatan dua match ini Depay udah mencetak 2 gol ya, masing-masing 1 gol ya. Oke, itu lawan Getafe. Lawan Atletico Bilbao ya, imbang 1-1. Lalu kita lihat lagi mundur, itu pertandingan Barcelona bermain di kandang lawan Sociedad, menang 4-2 ya. Kita buka lagi datanya, kita lihat siapa yang mencetak gol di sini ya. Kita lihat dulu. Oke. Pique ya mencetak gol ya, seorang defender lagi nih mencetak gol. Berarti sudah 2 defender mencetak gol untuk Barcelona ya, ada Sergio Roberto dan Pique. Lalu Brad White mencetak gol dan Brad White kembali mencetak 2 gol berarti, dan Sergio Roberto lagi. Unik kan? Uniknya apa? Di sini back berarti dari 3 pertandingan di Liga Spanyol ya, dari 3 pertandingan itu Sergio Roberto sudah mencetak 2 gol. Seorang back ya, back kanan ya, Sergio Roberto di sini dipasang di
Sebentar, saya lihat dulu. Oh, Sergio Roberto justru pemain pengganti ya saat melawan Sociedad ya. Oke. Intinya Sergio Roberto bisa mencetak 2 gol dan Pique mencetak 1 gol. 3 back mencetak gol di 3 pertandingan, ibaratnya seperti itu ya. Dan sisanya itu ada Braithwaite dan juga Depay. Jadi pemain Barcelona yang mencetak gol itu Depay, Braithwaite dan juga Pique dan Sergio Roberto ya. 4 pemain ini yang mencetak gol. Sementara ini ya di liga ya. Oke, berarti dari kesimpulannya pemain depan itu yang tentu diandalkan Braithwaite dan Depay. Tapi kita tahu Braithwaite memang saya kira, saya jujur kalau lihat Braithwaite main memang gimana ya, banyak orang yang justru mungkin mengejek mereka ya, tapi Braithwaite ya, tapi saya kadang nonton dia Braithwaite ya lumayan bagus juga ya, kadang bisa membahayakan gawang musuh gitu loh, walaupun memang finishingnya mungkin kurang ya, tapi kecepatannya terus lalu dribble bolanya itu menurut saya masih oke lah, walaupun memang mungkin banyak orang yang mencaci karena tidak cocok bermain di klub sebesar Barcelona ya. Tapi kembali lagi, ini pemain yang dimiliki oleh Barcelona ya, ada Braithwaite, Depay dan Luuk de Jong ya, pemain yang baru dibeli yang dipinjam ya, dipinjam. Oke, jadi Barcelona dari 3 pertandingan itu saya lebih pemain depannya ya. Sementara Griezmann sudah pindah, jadi ada Braithwaite dan Depay yang sudah masing-masing mencetak 2 gol. Oke. Itu dari Barcelona. Kita lanjut lagi ke Bayern Munchen. Aku mau lihat dulu statistiknya Bayern Munchen karena aku jarang nonton Liga Jerman ya. Oke, kita lihat dulu dari Bayern Munchen. Bayern Munchen ini kemarin habis menang besar 1-4 ya. Oke. Lalu di kandang sendiri ya, itu menang juga 5-0 lawan Hertha Berlin ya. Lalu di kandang melawan Köln menang lagi 3-2. Oke. Kita langsung cepat saja, siapa saja yang mencetak gol di sini ya, Bayern Munchen. Oke, Lewandowski, Sané, Musiala dan Choupo-Moting ya. Ini kemarin lawan Leipzig ini 1-4 ya. Lalu sebelumnya di kandang sendiri bermain lawan Hertha Berlin itu Lewandowski mencetak hat-trick ya. Musiala mencetak gol lagi. Jadi sudah 2 Musiala nih. Dan Müller ya, Thomas Müller nih, pemain legend ya Munchen ini mencetak 1 gol. Oke, lalu pertandingan yang pertama kali main itu pertama kali di Bundesliga Bayern Munchen itu lawan Köln ya di kandang. Dan kembali lagi Lewandowski mencetak 1 gol dan Gnabry mencetak 2 gol. Oke. Jadi overall ini Bayern Munchen lebih banyak untuk pemain yang mencetak gol. Ya. Oke, kita langsung memprediksikan secara dari kualitas pemain dulu ya, karena kalau sekali lagi untuk pertandingan kali ini saya tidak bisa banyak berbincang melalui data ya, tapi kalau yang data yang saya ambil dari segi pemainnya ya, ini kita bahas dari pemainnya sesuai data ya, itu Barcelona masih hanya mengandalkan Depay dan mungkin Braithwaite ya, walaupun Braithwaite mungkin nggak tahu ya, angin-anginan terkadang, tapi kalau Depay saya kira akan benar-benar diandalkan banget besok melawan Bayern Munchen. Jadi saya kira momok yang paling menakutkanku ibaratnya hanya Depay gitu ya. Tapi di Bayern Munchen kita lihat tadi ya, yang saya bacakan tadi, ada Lewandowski yang sudah on fire kembali. Itu selalu on fire tuh, emang top striker banget Lewandowski. Gnabry, terus ada Sané ya, ada Musiala juga yang sudah mencetak gol. Nah, mungkin Thomas Müller jangan dihitung dulu lah. Itu ada 4 pemain yang sudah sangat menakutkan dibandingkan Barcelona yang hanya 1, Depay dibanding 4. Jadi bagaimana prediksi besok ya, Barcelona melawan Munchen? Oke, di sini di kandang Barcelona ya. Saya nggak tahu ya bola possession besok ini akan dikuasai oleh Barcelona atau Munchen. Biasanya kan Barcelona selalu bermain dengan bola possession, tapi dengan pemain yang saya kira sekarang ini sudah jauh beda ya, seperti yang dulu-dulu. Saya kira bola possession akan seimbang, kemungkinan besar akan seimbang, walaupun memang mungkin dominan lebih ke Barcelona ya, karena bermain di kandang. Tapi hati-hati, Munchen ini sangat ngeri saat melakukan penyerangan. Beda dengan Barcelona yang memang kebanyakan bermain terlalu, ya menurut saya memang bermainnya Barcelona kan memang seperti itu ya. Jadi passing tanpa bisa langsung melakukan penetrasi ke dalam ya. Kecuali kalau Braithwaite atau Depay besok kan pasti bermain di sayap ya, karena ada De Jong, kemungkinan kalau De Jong main gitu ya, kan striker tunggal tuh dia. Jadi Depay pasti di sayap, Braithwaite pasti di sayap ya kalau main dua-duanya ini, tapi nggak tahu juga besok.
itu harus bisa melakukan penetrasi kalau mau mencetak gol lawan Munchen. Karena apa? Munchen ini backnya tinggi-tinggi ya. Jadi kalau main bola atas saya kira Barcelona susah. Jadi harus main ya penetrasi. Ya menurut saya harus melakukan penetrasi. Depay dan Braithwaite mungkin harus berani melakukan penetrasi jika ingin membobol gawang Munchen, atau mungkin shoot dari luar kotak penalti, karena saya yakin Munchen ini sangat rapat di pertahanan ya. Terus untuk Bayern Munchen ini penyerangnya dan pemain sayapnya itu semuanya itu berkontribusi di sini ya, dibandingkan Barcelona yang mungkin ya sejauh ini dari data yang tadi kita sama-sama sudah baca ini hanya mengalahkan Depay atau mungkin Braithwaite ya yang masih angin-anginan, tapi nggak tahu nih De Jong besok mungkin akan bermain apa enggak, nggak tahu ya. Itu jadi masih Depay lah ibaratnya yang aku tangkap dari tadi aku baca ya, itu mengandalkan Depay. Sedangkan Munchen semua dari sayap, pemain tengah, bahkan Lewandowski kita tahu semua itu berkontribusi. Jadi bagaimana prediksi saya? Menurut saya Barcelona dan Munchen jujur ini pertandingan yang memang susah diprediksi kalau aku tidak bisa melihat data gini ya. Tapi kalau prediksi dari lihat komposisi pemain, karena saya hanya bisa memprediksi pemain, Munchen akan menang ya. Kemungkinan Munchen akan menang. Kalau untuk Munchen kalah, jadi gini, kalau Munchen kalah itu di luar prediksi saya ya. Barcelona memang di kandang Barcelona ya, tapi kemungkinan besar itu antara Barcelona mengimbangi Munchen atau Bayern Munchen yang menang ya. Jadi kalau saya hitung persentase dari kemenangan, imbang dan kekalahan ya, Munchen akan menang itu saya kira 60% ya. Munchen akan menang tuh 60%. Lalu imbang itu saya kira di 30% ya. Jadi 60% berarti kan sudah sebenarnya di atas kertas Bayern Munchen menang gitu ya. Tapi kembali lagi ini prediksi ya. Jadi prediksi saya Bayern Munchen akan menang itu 60%, di atas 50%. Lalu imbang itu 30% ya. Jadi masih ada kemungkinan imbang. Tapi kalau Barcelona menang ya sesuai prediksi saya itu sulit walaupun bermain di kandang ya. Apakah ya tragedi yang dulu pembantaian Munchen ke Barcelona akan terulang, atau dulu juga Barcelona pernah membantai Munchen akan terulang kembali? Karena ini emang pertandingan ini kadang memang sama-sama imbang sebenarnya. Tapi kalau saya katakan bahwa di pertandingan kali ini dengan pemain-pemainnya Bayern Munchen lebih diunggulkan, dan sesuai yang saya ingin sudutkan di video ini, Munchen akan menang ya melawan Barcelona. Skornya berapa? Kemungkinan besar ya kalau saya bisa menduga bahwa Barcelona kemungkinan besar mungkin akan mencetak 1 gol dan Munchen bisa mencetak 2 gol, atau mungkin skornya akan 1-3 atau 1-2 ya. Tapi kemungkinan besar Munchen menang minimal selisih 1 gol lah ya, karena saya juga dari lihat permainan Munchen ini on fire banget ya. Rata-rata mencetak tuh hampir minimal 2 gol. Tapi itu di liga, beda dengan di champion ya kelasnya. Tapi kembali lagi, mental Bayern Munchen ini sudah bagus dibandingkan Barcelona yang masih ada demam kehilangan Messi menurut saya ya. Jadi pertandingan kali ini Bayern Munchen diunggulkan akan menang, dan skornya kemungkinan kalau prediksi saya ini Bayern Munchen mungkin bisa menang selisih 2 ya, walaupun mungkin berat ya, tapi karena di kandang Barcelona ya. Tapi menurut saya Bayern Munchen harusnya bisa menang minimal ya 1 angka pastilah, karena menang kan pasti selisih 1 ya, tapi kemungkinan 2 pun bisa untuk Bayern Munchen. Jadi itu aja prediksi Barcelona lawan Bayern Munchen. Semoga pertandingan ini akan seru dan kalian juga harus nonton biar lebih lihat prediksinya lebih enak gitu ya. Jadi semoga pertandingan ini bisa seru gitu. Itu aja ya. Jadi prediksi ini Bayern Munchen akan menang. Oke? Thank you ya. See you.